Ketika mendengar kata Barus, pikiran teman-teman pasti langsung tertuju dengan kapur barus yang berguna sebagai pengharum, pengusir kecoa, penjaga kelembapan berlebih, dan pengawet. Namun, di sini teman-teman akan mengetahui bahwa tidak hanya kapur barus, ternyata ada kota yang bernama Kota Barus. Kota Barus adalah kota yang disebut sebagai kota emporium dan pusat peradaban pada abad 1-17 Masehi, dan disebut juga dengan nama lain yaitu Fansur. Selain sebagai kota emporium, Kota Barus ini juga menyimpan banyak sejarah, yaitu salah satunya Pelabuhan Barus. Kota Barus dikenal sebagai kota pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan berbagai negeri di seluruh dunia selama ratusan tahun. Dari kota ini pula salah satu jalur masuk dan berkembangnya agama Islam dan Kristen di Indonesia, khususnya di Sumatera bagian utara. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sartika Barutu dengan NIM 2113427. Di sini saya sedang berada di Pelabuhan Barus, di mana Pelabuhan Barus ini adalah salah satu tempat bersejarah di daerah saya. Saya akan mensurvei tempat ini untuk memenuhi tugas saya. Kita bisa lihat bahwa ini adalah salah satu tempat bersejarah di daerah saya. Pelabuhan Barus Tapanuli Tengah dikenal pada tahun 627 sebelum Masehi. Pelabuhan kecil Barus ini terletak di pantai barat laut Provinsi Sumatera Utara yang menghadap ke Samudra Hindia yang luas. Pernah menjadi eksportir utama kamper atau kapur barus dan kamper kayu dunia. Begitu banyak sehingga bahkan sampai hari ini kata kamper dalam bahasa Indonesia kapur barus yang berarti kapur dari barus. Meskipun Pelabuhan Barus ini sangat sepi, namun hal itu tidak menghalangi orang-orang datang kemari karena pemandangan di Pelabuhan Barus ini sangatlah indah, sehingga orang-orang akan tertarik untuk berfoto-foto, apalagi yang suka dengan alam. Cerita kuno disebutkan bahwa antara 627 sampai 643 sebelum Masehi, pedagang dari negara-negara Timur Tengah biasanya berlayar ke Barus. Ini tidak mengherankan bahwa Barus merupakan pintu masuk pertama dari mana Islam tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tulisan-tulisan sejarah lain menyebutkan bahwa dinasti Shailendra Thailand pernah menaklukkan Barus. Marco Polo dan sejarawan muslim yang legendaris Ibnu Battuta dikenal juga menginjakkan kaki di Barus. Sebagai bukti zaman keemasan adalah banyaknya kuburan Islam tua seperti makam Mahligai, situs kuno Tuanku Pinago, dan makam Tuanku Kinali yang hanya beberapa saksi bisu dari orang-orang masa keemasan lama berlalu. Ada juga sebuah situs kuno di Karang Pulau dengan pantai Barus, tetapi kita harus menyeberang melalui hutan mangrove untuk mencapainya. Di antara semuanya, yang paling banyak dikunjungi adalah makam Papan Tinggi, terletak sekitar 153 meter di atas permukaan laut. Ini adalah sebuah makam yang indah di sebuah bukit dengan latar belakang panorama di Samudra Hindia. Makam di sini adalah khusus yang memiliki panjang 9 meter dengan tinggi batu nisan 1,5 meter. Selain penghasil kamper atau kapur barus, Barus ini juga memiliki pelabuhan, yaitu Pelabuhan Barus, di mana pelabuhan ini adalah tempat masuknya orang asing untuk menyebarkan agama Islam pertama kali di Nusantara. Masuknya Islam ke Nusantara dipercaya turut dalam jalur perdagangan ke Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena memang para pedagang memiliki misi untuk mencari rempah-rempah. Bukti bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara lewat Barus adalah
ditemukannya makam Syekh Rukunuddin yang wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah. Makam tersebut terdapat di kompleks Makam Mahligai di Barus.